Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini ya, selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai dari topik ini. Ya, payah ya. Mahasiswa ini disentil Lokenghong karena BBRI ya, dan gini strateginya. Ya, mahasiswa, mahasiswi ya, dia disentil sama Pak Lo Keng Hong karena ada suatu alasan. Oh, dia itu ada kasus ini ya teman-teman ya. Kita dapatkan informasi ini dari sini. Ya, dari investor.id bahwa mahasiswa curhat soal saham ini, Lo Keng Hong udah bener pegang BBCA sampai BRI dijual. Ya, memang betul ya. Saya seferensi sama Pak Lo Keng Hong yang mana kok dia sudah pegang saham BBRI sama BBCA kok di cut loss. Nah, apa alasan utamanya sih Min kok jangan di cut loss di saham kayak ini? Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya, perlu kan ketahui disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Oke, alasan utama kok Pak Lee Keng Hong dia itu negur ya, bahwa ini yang menjadi perhatian ya. Ini sampai BRI itu dia uptrend ya, siklusnya itu uptrend, dia naik terus ya kayak saham Telkom. Lihat ya, dia naik kenceng nih saham Telkom ini dari tahun 1999. Jadi kalian harus bedakan antara akun yang khusus untuk investasi dan juga untuk day trading ya. Jadi seperti itu. Nah, apa alasannya Min yang menjadi momok kuat ya, kok mahasiswa itu disendel sama Pak Lo Keng Hong? Ya, Pak Lo Keng Hong itu dia seorang trader atau value investing. Dia lebih eh, skillnya itu lebih percaya mengenai dari sisi fundamentalis ya. Dari apa melihat dari Pak Lo Keng Hong? Ya ini teman-teman yang menjadi perhatian Pak Lo Keng Hong. Ya, total penjualannya itu tumbuh dan operasionalnya juga ya stabil ya, dan net income-nya itu tumbuh cukup signifikan. Ya, itu alasan kenapa kok sudah pegang benar-benar sahamnya kok dijual. Ya, ibaratnya sudah market makernya sudah bagus ya, bandarnya sudah bagus di saham BBRI, terus sisi valuasi keuangan juga bagus, dan secara perusahaan dia itu perusahaan yang loyal ya, loyal dalam artian dia itu bagi dividen rutin, itu jangan dilepas. Loh Min, dalam 1 bulan ini dia turun terus loh ya. Ya, karena ini itu adalah saham tipe untuk invest dan jadi untuk swing ya, bukan untuk day trading ya. Ini ya, riset saya tahun 2023 ini, mayoritas para pemula itu dia nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana pasar modal itu bekerja ya, dan semua hanya ikut-ikutan saja dan mungkin ikut-ikutan sebuah berita ya, nggak dicek secara realnya. Ya, realnya bagaimana Min? Ya, kalian juga mengecek dari ini, total penjualannya, net income-nya, itu juga kalian pertimbangkan. Ya, jadi seperti itu. Terus dari asingnya bagaimana Min? Asingnya juga demikian ya. Saya, Pak Lok Kenghong, Pak Fir, dan juga lain sebagainya menerapkan dari saham BBRI ini ya, juga demikian. Ya, bahkan asing ya, institusi menerapkan juga sama kayak saya dan juga Pak Lok Kenghong. Ya, sama. Ya, walaupun mereka itu dananya itu unlimited, ada 100 triliun, dia juga masuknya itu secara sopan ya. Jadi ya 106 juta lot, terus 200 ya. Walaupun eh, asing ini punya dana besar ya, mungkin 1 M ya, lotnya ini juga dapat ya.
Namun kan dia dibagi, masuknya itu secara pelan-pelan. Ya, ketika turun masuk lagi. Ya, jadi seperti itu mengenai dari saham BBRI ini. Ya, itu. Terus apalagi Min yang menjadi momok penting kok Pak Lok Keng Hong dia itu sentil mahasiswa ini, ya ini yang biasa saya sampaikan, ya bahwa bursa itu mereka bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang goblok, ya maaf agak kasar dikit. Ya karena mereka juga ada tim riset sendiri bursanya. Ya dia masuk di LQ45, Kompas 100 dan Indeks 30. Jadi mereka menjadikan indeks BBR ini sebagai emiten yang loyal bagi dividennya, market makernya, dan juga nilai transaksinya cukup bagus. Ya ini yang kalian bisa cermati. Nilai value-nya juga tinggi, volumenya cukup tinggi, dan volatilitasnya juga nggak begitu banyak ya. Yang mainnya itu ya investor kakap. Ya. Gunanya untuk apa Min? Untuk saham bursa ini memberikan eh, rekomendasi dia masuk di LQ45. Ya, karena ini loh ya, bursa itu merekomendasikan kepada investor kakap ini loh ya, dari 800 emiten ini perusahaan yang sangat liquid, masuk di saham ini saja. Ya, seperti itu. Dan mayoritas institusi yang sekarang ya MI ini ya atau manajer investasi itu berbondong-bondong masuk di sektor perbankan. Ya, loh kenapa Min kok dia masuk di perbankan? Di sektor lain nggak tertarik karena terjadi miss. Ya miss analis ya akhirnya ya daripada mereka mereka itu untung ya masukkan yang low risk ya seperti itu. Apakah saya mengatakan saham BBRI ini busuk? Enggak. Ada pelatihan kami enggak. Bahkan mereka cuannya gede-gede dari saham BBRI. Karena ya masuknya ya ada yang 1M, ada yang 2M, 5M ya. Seperti itu. Ya. Jadi ya mereka secara win rate-nya dalam 1 bulan ya mereka hijau terus. Ya. Min apakah di kelas Mimin ada yang masuk itu MM-an? Enggak juga kok. Yang 100.000 juga ada, kita tampung semua. Karena mereka itu ya memang butuh belajar, butuh pengen wawasan luas mengenai dunia pasar modal itu seperti apa. Nah, ini ya yang kalian perlu dicek. Nah ini ZP, LG, AK, BK, CC, FS, DX, AG ini tadi mengakumulasi cukup banyak. Ya sekitar 145 ini ZP paling banyak ya. AK dia setelah dia distribusi ke Goto ya dia rebalancing dia mulai pungut kembali. Jadi mekanisme di pasar modal itu seperti itu. Setelah dia rebalancing atau jual untung, ya dia mulai masuk nyicil lagi ya dalam 1 tahun. Nanti kalau sudah setahun mereka buang lagi seperti itu mekanismenya. Dan juga mereka market maker yang sudah profesional, mereka juga punya etika. Min ada nggak market maker yang nggak punya etika? Ada, ya oknum ya, oknum. Jadi sahamnya digerek ke atas terus tiba-tiba dari arah sampai ke ARB ada nggak? Ada, ya itu. Tapi kalau mereka yang berlisensi, ya mereka yang mungkin berangkat dari akademisi, ya mereka ya juga menjaga undang-undang itu, ya seperti itu. Ini. Terus yang distribusi siapa Min? Tadi itu YU, Kaset, YPKK. Dan kalau kita cek ya selama 3 bulan yang mayoritas mengakumulasi dari saham BBR ini itu siapa? Ya ini kalian bisa cek ya. Ini ada OD, YP, CC, PD, LC, XC, DX, DR, CP, GR, XL yang notabene paling banyak itu OD sekitar 3.600.000 ya. Ini investor retail kumpul semua di akun Sekuritas OD dan ini juga institusi juga gabung di sini. Ya mereka masih masih ada sisa barang sekitar 1.750.000. Apakah mereka akan jualan Min? Pasti jualan ya. Nanti gantian OD jualan, nanti ya AK jualan. Jadi seperti itu. Mereka yang mentalnya sudah bertahan di market ya mereka nggak panik, psikologis mereka terjaga dan nggak bakalan stres. Dan mereka nggak bakalan tuh terpengaruh dari apa kabar IISG rontok, terus sentimen dari global kayak gini, mereka sudah terjaga, ya.
Terjaga dari apa? Ya setiap hari bisa cuan secara konsisten. Ya, seperti itu. Ini ya dari saham BBRI. Oke, silakan bisa catat untuk strateginya dari saham BBRI ini. Ya, BBRI ini ya setelah selama 2 hari berturut-turut dia itu net sell. Ya, net sell-nya ada berapa min total? Ya, kemarin ada 923 lot, terus 855 lot. Nah, dan saham BBRI ini kemarin turun ya 3 hari berturut dan saya sudah informasikan di grup kami ya alumni kami ya di masuk itu saya masuk di BBRI ya untuk apa min untuk invest dan juga untuk day trading. Ya, kenapa? Karena saham BBRI ini sudah turun 3 kali. Jadi saya masuk pas waktu sore, jual pas waktu pagi. Jualnya dapat berapa min? Di harga 5.100 ya. Saya nggak menginginkan di 5.200 enggak itu ya sudah cuan-cuan bungkus-bungkus ya kalau sudah cuan ya saya bungkus ya nanti gampang serok lagi pas waktu di bawah udah kok realistis nggak muluk-muluk saya nggak berharap langsung seketika itu langsung naik kenceng ke 5.300 atau ke 5.400 enggak realistis saja ya seperti itu ya ini untuk di saham BBRI dan lain sebagainya ya ini menurut saya anti cut lossan kalau saya. Kalau turun ya saya serok kembali ya. Berapapun dananya yang penting untuk manajemen money manajemennya saya sudah terjaga ya. Jadi seperti itu dan inilah pentingnya ketika kami berlatih terus ya kayak gini ya bisa ketawa-ketawa bisa psikologisnya terjaga jadi seperti itu ya jadi intinya apa jadi di market ini kita itu bisnis bukan ngasal ya semua ada strateginya semua juga sudah menentukan trading plan-nya masing-masing ya jadi kalian itu jangan ikut-ikutan ya. Jadi ya kalau kalian sudah mau ikut-ikutan, ketika kalian sudah untung, ya jangan berharap tinggi-tinggi sekali ya. Lihat dulu bid overnya masih kuat enggak. Ya apabila dia masih kuat ya tahan no problem enggak masalah. Tapi kalau enggak kuat cepet buang ya. Psikologisnya itu kalian itu sebagai fake trader ya. Ya tarung, benar-benar tarung, gebuk-gebukan sama market yang lain ya. Jadi benar-benar tarung fake. Iya. Nah, fact-nya bagaimana Min kok bisa gebuk-gebukan kayak gitu? Ya, satu sisi kalian perlu yang namanya senjata. Senjatanya itu apa? Literasi, pengetahuan, mentor, tim, ya, dan juga mungkin kelas, ya, itu sebagai pondasi untuk kalian untuk diskusi. Jadi agak aman. Jadi satu referensi. Ini kok gimana ya? Style saya kok nggak bisa kayak gini ya? Itu kalian itu perlu haus mengenai ilmu tersebut. Ya, nah, dan nantinya untuk apa? Untuk jangka panjang. Kalau nilai itu gampang, ya kalian mau mau cuan sehari 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, 200 juta, 300 juta, atau 1 M, mudah gampang. Asal kalian itu menikmati proses pembelajaran kalian. Ya, bisa dimengerti ya? Seperti itu. Kekurangan, oh saya nggak bisa kayak gini ya, tambah alat lagi untuk mendeteksi. Ya, jadi seperti itu. Oke, berhubung mayoritas subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas dan mereka lebih ke value investing atau ke swing, ya kita ke investasi dulu ya, strateginya bagaimana. Setelah itu nanti kita ke day tradingnya. Apakah BBR ini bisa untuk day trading ini? Bisa. Ya, cuman menunggu momentum. Kalian bisa day trading. Oke. Untuk di saham BBRI, bagaimana cara masuknya? Kami tadi sudah dapat ya di harga 5.052 ya. Dan kalian bisa tunggu di 5.026 serta di harga 4.904 dan juga di 4.900 ya beli di area-area situ saja. Ketika turun koreksi kalian masuk, ketika turun koreksi kalian masuk, no problem seperti itu juga boleh atau enggak kalian nunggu tuh, tunggu dia koreksi situ kalian baru masuk, no problem enggak masalah. Cuman yang strategi yang nyaman yang saya terapkan di saham BBR ini ketika turun ya saya serok kembali ya khusus untuk yang investasi ya untuk day trading ya
toleransi dari saya 0,25 sampai 1%. Ya, itu tunggu momentum yang pas. Ketika momentum yang pas sudah masuk ya sudah, ketika terbang ya saya buang. Tapi kalau yang untuk swing dan juga untuk invest ya lebih tinggi. Peraturan dananya bagaimana Min? Ya, masing-masing trader itu beda-beda untuk mengolah portofolionya. Ada yang 50 untuk swing, ada yang 50% untuk invest, ada yang 50% untuk day trading. Ya, ada juga yang 80% untuk invest ya. Terus 10% untuk swing dan 10% untuk day trading. Ada juga yang seperti itu. Tinggal kalian lebih nyaman yang mana, ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu kelola keuangannya. Makanya yang saya ajarkan di kelas-kelas kami itu ya seperti itu disiplin. Nah, ada yang bertanya, Pak, oh berarti ilmunya bukan saklek itu saja ya Pak ya? Ya memang betul. Jadi kita itu beradaptasi kepada market. Boleh pakai open sama dengan low, boleh average down, boleh batasi resiko dan lain sebagainya. Itu kita harus beradaptasi kepada market. Jadi psikologis kita itu enak, ya, nggak saklek karena kita tarung, benar-benar tarung. Ya. Cuman yang perlu kalian ketahui kalau di market itu kalian harus tentukan peluangnya apa, resikonya bagaimana, ya, dan bagaimana melihat dari opportunity-nya dan juga tantangannya, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan bagaimana cara untuk cuan di saham BBRI. Besok kami share ya hasil dari trading kami. Ya, kita akan share kepada kalian nih kalau Mimin itu betul nggak sih ngomong kayak gitu itu persentasenya. Ya, namun mohon maaf kita jumlah lot dan juga nominalnya kami tutup ya. Cuman yang agar kalian itu nggak kena mental ya persentase saja. Ya, nanti asumsinya berbeda pada subscriber kami ini yang banyak nyinyir. Beli gede, wah pantas gede, kolanya uangnya gede sih kayak gitu. Terus beli kecil, wah pantas. Belinya kecil, orang nggak punya uang gede sih. Coba kalau dikasih uang gede. Yang nyinyir itu seperti itu ya. Tapi ada kok yang subscriber yang tanya kami, Pak Firman itu humble ya, jadi bisa meladeni orang-orang yang nyinyir kayak gitu. Ya betul, karena memang saya ini adalah seorang dari akademisi ya kayak gitu. Cara menyampaikan saya mengenai literasi keuangan di pasar modal. Ya, jadi semua yang nyinyir nggak apa-apa, nyinyir saja. Asal kalian itu nonton dan terus bisa ambil hikmahnya. Kalian bisa belajar tuh sama guru saham yang lain, influencer yang lain. Belajar di sana itu banyak yang gratisan banyak sekali. Ya, yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan untuk kalian yang mungkin gratisan ya, tapi ya saya kelola yang orang-orang yang pengen serius belajar pasar modal. Ya itu saja. Kalau saya tipenya nggak butuh murid banyak-banyak, cukup ya. Yang penting muridnya dikit ya, namun bisa ilmunya bisa terserap dan bisa kami pantau ya perkembangannya. Dan alhamdulillah semua yang sudah masuk di alumni kami ya juga berhasil cuan secara konsisten dan semua sudah balik modal berkali-kali lipat. Ya nanti kita juga akan share di grup komunitas ya hasilnya berapa itunya, jangan kaget ya teman-teman ya. Nanti Mimin di ini lagi difitnah lagi. Wah Mimin ini kalau udah buka kelas nanti bikin bandar nih, bahaya ini Mimin. Enggak ya. Kita memang tujuannya memang benar-benar mengedukasi kepada masyarakat. Syukur-syukur ilmu yang sudah saya sampaikan nanti bisa diterapkan dan kalian bisa ajari tuh sama tim kalian atau perusahaan kalian yang mungkin kalian bisa membuat sikup-sikup block trader untuk gerakin saham manapun. Syukur-syukur kalian punya emitennya ya, bisa IPO ya, kita akan dampingi kalian ya. Karena untuk di bisnis pasar modal ini win to win. Ya, win to win itu apa? Jadi saling menguntungkan. Ya. Investornya yang melantaikan ke bursa, dia punya dana publik, ya. Dana dari publik. Terus orang yang ini IPO, ya, perusahaan kalian mau IPO,
Ya, bisa mengasih sejahtera kepada karyawan kalian. Entah mau bikin ekspansi bisnis lebih dalam lagi, kalian butuh pendanaan dan juga butuh karyawan, itu bisa eh, bermanfaat ya, seperti itu. Terus dari sisi market makernya kalian bisa ciptakan sendiri ya, mungkin bisa digerakkan atau turunkan untuk membantu psikologis orang-orang bisa untung ya, nanti bisa rugi juga seperti itu ya. Tapi ingat, harus punya etika. Kalau kalian itu etikanya bagus di market, kalian sopan santun, ya kalian bisa survive dan nggak bakalan hilang. Ya, ada tuh ya influencer yang mana dia langsung naik tinggi, habis itu hilang. Ya, ya seperti itu. Step by step saja, tenang saja. Ya, gagal nggak masalah. Saya juga ngajari para subscriber kami yang untung itu, Pak saya masih loss nih Pak, nggak apa-apa, masih besok ada lagi, Pak saya masih loss nih Pak, kayak gini nggak apa-apa, berlatih lagi, oh kayak gini ya, saya terima semua curhatannya, seperti itu. Karena kenapa kok bisa seperti itu Pak Firman, bisa membimbing secara kayak gitu, ya karena mereka punya harapan, punya motivasi tinggi untuk bisa cuan secara konsisten. Ya bisa, iya, karena mereka belum tahu mengenai dari passionnya sendiri, kenyamannya sendiri, bagaimana dan bagaimana strateginya. Jadi seperti itu, ya. Dia masih bisa tumbuh kalau dia pengen belajar, latihan terus, repeat, ya. Nanti bisa dipertimbangkan. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Hasil yang buruk, ya, setelah ketemu dengan saya, yang pasti semua peserta kami ya saya butuh screenshot mengenai dari portofolionya yang merah-merah seperti itu ya, nanti secara kembang laut itu menjadi pertimbangan ya. Banyak ya yang tertolong ya, banyak sekali. Nah, karena Mimin ini tujuannya bukan mencari uang ya. Hobi Mimin ini adalah menyampaikan ilmu dan ada sebuah nilai keharusan yang saya ajarkan itu bisa kepada orang lain. Nah, itu yang saya inginkan. Bermanfaat kepada orang lain itu value nilai yang sangat tinggi bagi saya. Bukan nominal ya. Nominal gampang dicari di pasar saham, mudah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa sudah tua atau masih muda, minim literasi keuangan, kami akan dampingi. Ya, syukur-syukur bisnis kalian juga akhirnya bisa bertumbuh lebih dalam lagi. Ya, seperti itu. Main di saham BBRI, no problem, tidak masalah. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja review hari ini. Ya, jadi kami tadi sudah memberikan literasi wawasan ya dari peran Pak Lokenghong menyemprot mahasiswa, mahasiswanya ini kenapa, permasalahan seperti apa. Terus isi dari saham BBRI ya kita sebutkan tadi secara fundamentalnya, pertimbangan dan lain sebagainya. Terus hasilnya untuk strateginya bagaimana agar bisa cuan dan juga ilmu mengenai dari kehidupan ya kalian di sini itu semua bermanfaat pada kalian semua ya, seperti itu tujuan kami ya yang biasa saya sampaikan dulu pas waktu ngajar dosen ya, terus saya resign saya lebih fokus mengajar di kayak gini ya untuk kalian ya, karena apa, karena bisa tersampaikan sekali live yang nonton 3.000 4.000 pada targetnya kepada orang-orang yang kepengen butuh mengenai literasi keuangan di pasar modal ya. Jadi kalau yang terserap kepada mahasiswa orang yang baru lulus SMK yang mungkin baru mengenal dunia saham pengen ini ya mungkin kurang tepat ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian sudah berkecimpung di bisnis, jadi saya menyampaikan lebih mudah, mengatur keuangan lebih mudah juga, dan menyampaikan ini ya bisa tertata dan hasil bisa impact kepada perusahaan kalian. Ya, seperti yang sudah saya praktekkan di Bekasi, Jakarta, terus kemarin di Sleman, ya, terus di Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi sangat bermanfaat untuk mereka semua, ya, gitu. Nah saja, saya lisensinya juga ada, bener kok, ya, dicek saja. Ya ini Firman Happy, SEME,
ada ini ya labelnya. Kalau kalian nyari nggak ada labelnya, kalian nggak bakalan ketemu nama saya. Ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga kalian itu bisa cuan konsisten. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kalian nggak bisa masuk grup ya. Nah, kami baru siap bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup 5 bulan yang lalu? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Grup yang pertama kami buat ya karena partisipan kalian ya ini ya unek-uneknya ya. Ini ketemu untuk rekomendasi saham ya. Ini rekomendasi saham. Yang pertama grup yang sudah kami buat terus berkembang bikin rekomendasi yang khusus, buka kelas juga, akademisi juga kami buka ya. Seperti itu. Akademisi itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Kita bahas yang di sini dulu ya. Ya, di bulan Oktober kita kemarin rekomendasi total ada 59 stok yang terjadi profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya 22. Jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Setelah kalian masuk di seperti ini ada tulisan tombol gabung nih, kalian pencet saja tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang level rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan pilih yang ini. Kenapa kok pilih yang itu? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 untuk setiap harinya dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bonus stop loss-nya 1 sampai 3%. Silakan kalian bisa masuk ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup ini, kita juga ada inovasi baru, ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya, Min? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada tulisan grup Telegram ini ya, yang paling atas diklik saja, nanti ikuti saja prosesnya, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan. Setelah kita dapat inovasi ya, karena banyak tuh subscriber pengen Min bikin grup, ya itu kita pertama rekomendasi saham. Ya, terus berkembang kita bikin akademisi ya. Akademisi itu apa? Jadi konsepnya itu kayak kuliah ya, namun semester pendek ya dan acaranya jam berapa Min? Kelas Mimin itu. Jam 19 lebih 30 menit ya pada waktu sesi malam ya. Jadi kalian bisa pakai HP, jadi sudah nyantai-nyantai atau sambil tiduran ya nanti kita sampaikan materinya kalian bisa tanya jawab. Ya, itu jadi eh, kuliahnya itu nyantai ya secara offline dan langsung praktek ya besoknya jadi seperti itu jadi lebih saya monitoring. Mina setelah ikut kelas akademi ini bagaimana ke depannya ya tetap kami akan bina sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten di pasar modal ya sebelum cuan konsisten kita nggak mau lepas yaitu ya dan nanti ada grup alumni yang notabene ya di situ ada kalian bisa diskusi kepada alumni kami. Terus ada level 1, 2, 3 itu yang khusus rekomendasi saham per bulan. Ya. Min ada apa bedanya level 1 dan juga level 3? Semakin tinggi levelnya kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang banyak. Terus yang level 4 itu kalian cuma satu akses saja namun kalian akan dapatkan rekomendasi saham setiap hari. Terus juga pasti cuan kelas investor pemula ini yang VVIP yang mana di kelas ini tuh kalian bisa temui saya langsung ya seperti itu bisa janjian entah itu di kota Mimin atau di saya datang ke kantor kalian atau di rumah kalian itu bisa ya yang penting kalian punya waktu benar-benar serius itu untuk menunjang untuk kalian ya jadi seperti itu. Mungkin itu saja sedikit review dari kami. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.